Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan kita yang ke-9 ini kita akan membahas tentang hadis muamalah yang berkaitan dengan kafarah. Secara bahasa kafaroh ini diambil dari suku kata kaf, fa, dan ro, kufrun yang berarti penghalang atau sebagai hijab. Artinya, kafaroh ini berfungsi sebagai penutup dosa. Dosa yang disebabkan penyebab kafaroh di sini. Yaitu penyebab kafaroh di sini ada 4 macam nanti. Contoh-contoh atau jenis-jenis dari kafaroh. Yang pertama yaitu zihar atau kafaroh zihar. Bentuk kafaroh zihar ini nanti ada 3 macam. Yang pertama yaitu membebaskan budak. Tapi sekarang karena perbudakan sudah tidak ada lagi, maka pilihannya ada berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Yang kedua yaitu qatlul khoto atau kesalahan membunuh atau membunuh tersalah, istilah bahasanya. Bentuk kafarahnya yaitu dengan memerdekakan budak dan membayar diat atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pembahasan tentang qatlul khata ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang membahas tentang macam-macam pembunuhan. Kemudian ada jima' nahar Ramadan atau berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Bentuk kafarah untuk perbuatan ini yaitu membebaskan budak. Karena tidak ada, maka pilihannya yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Sedangkan yang terakhir yaitu kafaratul yamin atau kafarah atas ingkar janji, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian atau memerdekakan budak. Jika tidak bisa, maka bisa dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kafarah zihar. Zihar ini didefinisikan sebagai tindakan menyerupakan istri dengan perempuan yang diharamkan, yaitu perempuan yang mahram. Umumnya dulu pada zaman jahiliyah ketika si suami ini marah, kemudian dia tidak bisa mengontrol marahnya, untuk menunjukkan tingkat kemarahannya itu dia dengan menzihar istrinya. Di sini tujuannya yaitu untuk mengharamkan istri bagi dirinya dan mengharamkan istri tersebut untuk dinikahi orang lain. Jadi dulu pada zaman jahiliyah, masyarakat Quraisy ketika dia marah kepada istrinya maka dia mengatakan anti kazohri ummi. Ini artinya menyerupakan istri secara hukum, bukan hanya sebagai gambaran, tapi secara hukum. Kamu itu bagaikan ibuku. Jadi secara hukum menikahi ibu, berhubungan dengan suami istri itu boleh, tapi ketika istri tadi sudah dianggap hukumnya itu sama seperti ibu, maka haram hukumnya untuk bersetubuh. Karena asli dari berhubungan dengan hukum asli dari berhubungan dengan ibu kandung kan haram. Nah, maka hukumnya itu disamakan. Nah, dengan kata zihar di sini. Ini dulu digunakan untuk menghukum istrinya. Agar istri ini dia tidak mendapatkan nafkah batin dan dia juga tidak dalam status sudah diceraikan. Jadi gantung posisinya. Dia merasa sampai nanti istrinya akan merasa tersiksa. Kenapa? Karena tadi kebutuhan batinnya tidak dipenuhi, kemudian dia juga tidak bisa dinikahi oleh orang lain. Karena statusnya masih sebagai istri dari suami yang menziharnya. Nah, ini dulu menjadi kebiasaan orang kafir Quraisy atau masyarakat Quraisy dulunya ketika marah terhadap istrinya. Hukumnya haram
Dan tentang zihar ini diabadikan di dalam surah Al-Mujadalah atau surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Ada kisah tentang Khuwailah binti Tha'labah. Khuwailah binti Tha'labah ini adalah seorang istri yang dia punya postur fisik yang lebih kuat daripada suaminya. Suaminya itu sudah tua renta gitu ya. Suatu hari dia marah, suaminya marah kepada Khuwailah, kemudian menzihar si Khuwailah. Setelah itu suaminya pergi berkumpul dengan masyarakat, dengan kaumnya. Biasa mereka kan berkumpul dengan kaumnya, dengan bangsanya sendiri, ngobrol-ngobrol gitu, bercengkrama, kemudian kembali lagi ke rumah dan suaminya tadi ingin berhubungan dengan Khuwailah. Kemudian Khuwailah tidak mau. Kenapa? Karena statusnya dia sudah dizihar. Nah, ini haram. Hukum haram ini sudah ada dari dulu bahwa setelah dizihar itu nggak boleh ini melakukan hubungan suami istri. Kemudian si suaminya memaksa karena postur tubuh Khuwailah ini fisiknya lebih kuat mendorong sampai suaminya itu jatuh sehingga kemudian Khuwailah kabur lari menghadap Rasulullah. Menghadap Rasulullah kemudian menyampaikan apa yang sudah terjadi, kemudian merasa keberatan dengan perihal zihar, kebiasaan bangsa Quraisy ini. Kenapa kok ini bisa diperlakukan kepada kami kaum perempuan? Bagaimana ini ya Rasulullah? Disampaikan gitu, dia mengadu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah belum bisa menjawab tentang perihal perkara ini. Kenapa? Karena statusnya waktu itu sampai detik itu belum ada perintah, belum ada firman Allah atau apapun hukuman yang sudah ditentukan tentang perkara zihar ini. Jadi waktu detik itu masih berlaku. Sampai detik itu, setelah itu turunlah di saat-saat itu turunlah ayat Al-Mujadalah ini ayat 1 sampai 4. Qad sami Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami Allahu qaulal lati tujadilu fi zaujiha. Tujadiluka fi zaujiha. Kurang lebih seperti itu ayatnya. Nanti bisa dibaca lagi tentang tafsirnya juga tentang asbabun nuzul ayat tersebut. Ini kisah tentang Khuwailah. Nah, setelah itu Rasulullah mendapatkan bahwa yang namanya zihar ini sudah dihapus dan hukumnya dia harus membayar kafaroh. Suaminya tadi, kalau mau berhubungan dengan istrinya harus membayar kafaroh zihar dulu. Atau kalau tidak membayar kafaroh zihar, silakan diceraikan istrinya. Nah, seperti itu. Jadi zihar itu sudah dihapuskan. Kalau misalnya masih menerapkan perkara itu, maka harus membayar, ada hukumannya bagi suami. Nah, dalam perkara Khuwailah ini kemudian Rasulullah bilang, sanggup nggak dia untuk membebaskan budak? Bagaimana membebaskan budak? Orang dia dari ekonominya dari orang yang sangat miskin gitu ya. Si Khuwailah lapor kepada Rasulullah. Bagaimana jika memberi makan fakir miskin? Bagaimana memberi makan fakir miskin, sedangkan mereka sendiri, kami sendiri untuk makan masih kesulitan. Nah, ini menunjukkan bahwa Khuwailah ini adalah dari golongan orang yang miskin. Kemudian untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, gimana? Suamimu sanggup nggak? Nggak makan 1 hari aja, dia bisa lemas, kata Khuwailah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dalam perkara ini kemudian Rasulullah memberikan sekantung atau satu sak kurma atau memberikan makanan yang cukup untuk membayar kafaroh tadi. Kemudian ditambahkan lagi oleh Aisyah saat itu. Nah, dalam perkara ini hadis tersebut menjelaskan tentang perkara zihar itu sudah diberikan keputusan atau sanksi terhadap orang yang melakukan zihar, ada kafarohnya. Itu di dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Kemudian dalam kafarah qatlul khata, qatlul khata adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Pelakunya tidak berniat untuk membunuh, hanya saja ia dengan sengaja melakukan sesuatu yang pada umumnya nggak dapat, perbuatan itu tidak dapat membunuh orang. Contoh, melempar batu untuk ngambil mangga misalnya. Dia lempar batu ngambil mangga. Nggak kena mangga, batunya kena orang, kemudian meninggal orang tersebut. Itu termasuk salah satu bentuk qatlul khata.
Bagaimana kafarohnya? Kafarohnya yaitu dengan membebaskan budak muslim dan membayar diat atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, pembahasan yang lebih lanjut akan kita bahas tentang macam-macam jenis pembunuhan nanti. Selanjutnya kafaroh jima di siang Ramadan atau kafaroh berhubungan suami istri antara suami dan istri di siang bulan suci Ramadan. Berhubungan badan di siang bulan Ramadan ini termasuk salah satu dosa besar ya. Jika dilakukan dalam keadaan kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu artinya dia memiliki pilihan antara untuk melakukan atau untuk enggak, atau untuk menghentikan. Nah, ini ada kesadaran penuh. Yang enggak sadar penuh itu ya berarti ketika dia itu misalnya contoh kayak dihipnotis, itu artinya dia enggak sadar. Karena tidak mengindahkan kemuliaan bulan Ramadan dengan tidak berpuasa dan dengan berhubungan badan di siang hari. Bentuk kafaroh bagi yang melakukan jima atau berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan adalah yang pertama memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Oke, sebelum membahas hadisnya, pengertian yang dimaksud dengan jima siang Ramadan tadi dalam keadaan kesadaran penuh. Dulu saya pernah dengar kisahnya, saya mencoba untuk mencari riwayat tentang kisah ini, tapi belum menemukan. Dulu waktu saya di kelasnya siapa, dosen saya lupa, pernah menjelaskan tentang kafarah jima di siang Ramadan ini. Apakah ini adalah pilihan atau ini adalah urutan? Maksudnya gini, kalau misalnya tidak dapat memerdekakan budak, maka pilihannya adalah melakukan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa puasa, maka memberi makan 60 orang miskin. Apakah ini pilihan atau ini adalah sesuai dengan urutan yang disebutkan di sini? Nah, pendapat ulama mengatakan bahwa yang namanya kafarah jima siang Ramadan ini adalah pilihan. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah mufti. Mufti di sini misalnya kalau misalnya di dalam ya, di Indonesia ini adalah orang yang berkompeten untuk menentukan fatwa atau menentukan hukum dalam perkara ini. Dalam pemerintahan itu ada DSN MUI, fatwa MUI. Atau kalau tidak bisa kita mendatangi ustadz yang memang dia mengerti, faham tentang perkara fikih. Nah, jadi kisahnya dulu diceritakan bahwa dalam suatu kerajaan Islam dulunya, eh, seorang raja memiliki kebiasaan ya, mungkin bukan kebiasaan tiap hari, tapi dia memiliki eh, kebiasaan yang buruk ya, kebiasaan yang buruk. Dia di siang bulan Ramadan beberapa kali melakukan hubungan suami istri. Padahal sudah jelas hukumnya dan dia mengerti bahwa hukuman orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan itu ada ganjarannya, ada kafarohnya, seperti yang kita bahas kali ini. Karena dia adalah seorang raja dan dia itu orang yang mampu, hartanya banyak, dia punya banyak budak di negerinya yang bisa dia merdekakan. Maka dia berhubungan suami istri di siang Ramadan itu dengan ringannya, dengan biasa saja, seakan-akan tidak ada dosanya sama sekali. Toh mungkin pikirnya toh saya mampu untuk memerdekakan budak gitu. Nah, dalam perkara ini kemudian dilaporkan kepada mufti negaranya bahwa tidak seperti itu. Tidak seperti itu dalam membayar kafaroh jima siang Ramadan. Loh, kenapa tidak? Orang di sana sudah dijelaskan bisa memerdekakan budak, bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Punya banyak budak, tinggal bebaskan. Nah, perkaranya adalah dalam perkara ini, mufti tidak melihat dari urutan, tapi dia memilihkan. Jadi di sini adalah pilihan. Memilih kafarah mana yang bisa untuk memberikan
memberikan efek jera terhadap raja tadi. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan yang tercela. Dia tidak mengindahkan, dia tidak memuliakan bulan suci Ramadan, di mana siang hari orang berpuasa semestinya. Dia adalah seorang muslim. Dia harusnya berpuasa. Dalam perkara ini mufti memutuskan bahwa kafarah yang harus dilakukan oleh raja tadi adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk menciptakan efek jera ya. Jadi yang namanya sanksi hukuman itu untuk membuat efek jera. Efek jera bagi raja tadi. Itu. Jadi di sini bukan pilihan satu dua, bukan urutan tadi memerdekakan budak kemudian berpuasa atau memberi makan 60 orang miskin. Dipilih oleh muftinya, oleh orang yang menentukan, oleh orang yang berhak yang bisa menimbang perkara ini. Nah, jadi seperti itu. Hadisnya di sini panjang sekali. Ja rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma sya'nuka? Datang seorang lelaki kepada Rasulullah melaporkan, "Ya Allah, ya Rasulullah, celaka aku, celaka," katanya. Datang-datang galau gitu ya, lapor, "Ya Rasul, aku celaka," katanya. Qala wa masya'nuka? Apa yang terjadi kata Rasul? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Maksudnya adalah di siang Ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Apakah kamu memiliki sesuatu atau memiliki rokobah atau memiliki budak untuk dibebaskan atau dimerdekakan? Qala la, dia nggak punya, dia bilang. Qala, kemudian Rasul berkata, apakah kamu memiliki sesuatu? Fahal tastatiu an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian dia menjawab, qala la, nggak mampu ternyata. Kemudian ditanya lagi sama Rasul, fahal tastati wa antu ta'ima sittina miskinan? Mampu nggak kamu memberi makan 60 orang miskin? Dia bilang, la ajidu, dia tidak punya apa-apa untuk memberi makan orang miskin. Fa'utiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi'arokin fihi tamar. Kemudian Rasulullah diberikan oleh sahabat ya gitu ya, bi'arokin fihi tamar, dengan satu sak atau dengan karung gitu ya, berisi di dalamnya itu kurma. Faqala khudh hadza fatasaddaq bihi. Kemudian Rasul berkata, ambil ini, kemudian bersedekahlah atau memberi makan dengan satu karung kurma tadi. Kemudian dia berkata, a'ala afqara minni? Apakah diberikan kepada orang yang lebih miskin daripadaku? Kemudian Rasul menjawab, ma baina labataiha afqaru minna. Tidak ada orang yang lebih miskin di antara dua gunung, maksudnya itu adalah di Mekah tersebut. Tidak ada orang yang lebih miskin daripada kita, yaitu ya termasuk Rasulullah. Summa qala khudhu fa'at'imhu ahlak. Kemudian Rasul bilang, ambil, kemudian beri makan ahlaka, atau beri makan keluargamu, karena keluarganya termasuk keluarga orang-orang yang miskin. Jadi bisa diberikan kepada keluarganya. Seperti ini. Ini adalah kafarah untuk orang yang berjima di siang Ramadan. Bukan perkara gimana. Ada satu lagi, ada satu pendapat. Dulu dalam perkuliahan saya pernah mendapatkan ada dosen saya menyampaikan, kalau misalnya kita berpuasa kemudian kita membatalkan puasa dengan jima siang Ramadan, apakah kita mendapatkan ganjaran ini? Jawabannya iya. Bagaimana jika kita berpuasa membatalkannya dengan makan, kemudian melakukan hubungan di siang Ramadan? Apakah mendapatkan kafaroh ini juga apa tidak? Nah, waktu itu disampaikan tentang perkara yang seperti ini. Jadi ada pendapat yang mengatakan pendapat yang menggunakan hilah, ini istilahnya adalah hilah fikhiyah atau celah. Nih, ada celah dalam perkara fikih ini, dia menggunakan celah, memanfaatkan celah tadi. Celahnya apa? Ketika puasa ingin berhubungan suami istri di siang Ramadan, kalau langsung berhubungan maka akan kena ini kafarohnya. Berat ini. Ya udah, dia membatalkan puasa dengan apa? Dengan makan.
dengan makan, minum, atau sesuatu yang membatalkan yang tidak ada kafarohnya. Setelah itu dia berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, perkara itu pendapat yang ya apa ada pendapat yang mengatakan dia tidak akan dikenakan kafaroh terhadap perkara ini. Memang secara hukum iya. Secara hukum dalam fikih akan dinilai seperti itu. Akan tetapi perkara ini kan bukan hanya perkara hukum. Ada etika yang dilihat di sini. Yang akan dilihat, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang ada di hati hambanya. Nah, dalam perkara ini maka lebih baik dalam penggunaan khilaf fiqhiyah tadi lebih baik tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kafarah yamin atau kafarah sumpah. Dalam Islam sumpah bisa disebut dengan yamin atau hiluf atau half ya. Syarat sumpah adalah orang yang melakukan sumpah ini adalah berakal, balik, Islam dan bisa melaksanakannya tanpa paksaan. Kemudian rukun sumpah adalah menyebut nama Allah. Kalau orang sumpah, sumpah pocong lah, sumpah kuntilanak lah, tuyul, segala macam, pokoknya sumpah apapun yang tidak menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah, maka dia tidak akan dianggap sumpahnya di dalam Islam. Mau bilang sumpah demi dua orang tua juga nggak bisa. Kenapa? Karena dalam Islam itu nggak bakal dianggap. Jadi sumpah yang dianggap yang ada konsekuensi hukum kafaroh di dalamnya adalah sumpah dengan menyebut nama Allah. Bisa demi Allah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab itu dengan harful qasam. Harful qasam itu huruf-huruf sumpah seperti huruf ba, billahi, huruf waw, wallahi, atau lam, lillahi, atau ta, tallahi. Nah, itu macam-macam huruf qasam. Bisa menggunakan istilah seperti itu atau menggunakan bahasa Indonesia demi Allah, demi demi yang maha pengasih seperti itu ya. Dengan menggunakan sifat-sifatnya Allah juga bisa. Sumpah ini ada tiga macam. Yang pertama, sumpah lagwi. Yang sumpah ini tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Dia mengucapkan tapi tidak maksud untuk bersumpah. Demi Allah harus datang nih. Ya, demi Allah harus datang nih. Demi Allah kamu wajib makan. Bilang gitu. Ini biasanya di dalam di dalam percakapan orang-orang Arab ya. Saya sering mendapatkan itu orang Arab itu kalau mau menekankan perkara apa yang dia omongkan itu biasanya dia bilang wallahi. Wallahi la aksud, wallahi wallahi dia sering. Wallahi lazim wallahi lazim ugadir. Itu maksudnya bukan sumpah demi Allah, enggak. Dia hanya terbiasa mengucapkan. Jadi kebiasaan orang-orang Arab ya, terutama yang saya alami itu orang-orang Mesir itu, kalau ngomong itu sering bilang wallahi wallahi, tapi maksudnya bukan untuk bersumpah. Ya, itu yang dimaksud dengan sumpah lagwi. Ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, sumpah lagwi, tapi dia melanggar, tidak ada kafaratnya karena tidak ada maksud untuk bersumpah di sana. Yang kedua yaitu sumpah munaqadah atau sumpah yang dapat terlaksana. Itu memang sumpah yang dimaksudkan untuk benar-benar dilakukan sumpahnya. Sumpah yang benar-benar disengaja untuk diucapkan. Demi Allah, wallahi saya akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah. Itu sumpah namanya. Karena dia sudah mengucapkan demi Allah. Dan ada maksud, ada tujuan, ada perbuatan yang dapat dilakukan. Kemudian ada yang ketiga yaitu sumpah gomus atau sumpah gumus. Ini adalah sumpah palsu, sumpah bohong. Yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu orang lain atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini nggak ada kafaroh, tapi dia punya sanksi ganjaran nanti di hari kiamat. Karena dia termasuk orang yang munafik. Dia termasuk kategori jika dia sumpahnya itu apa sampai melengkapi rukun sumpah yaitu dengan menyebut nama Allah, maka dia termasuk orang yang menjual agama Allah. Dalam hadisnya, dalam ayatnya itu eh, saya lupa ini ayatnya saya lupa. Tapi ini ada ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menjual menjual nama Allah atau menjual agama Allah
kalimatnya, saya lupa. Nah, pokoknya yang dimaksud dengan sumpah gomus ini atau sumpah gomus ini adalah sumpah palsu yang tujuannya adalah maksud atau tujuannya yaitu untuk menipu. Sudah ada niat untuk menipu di sini. Nggak ada kafaroh, tapi dia akan diazab di hari kiamat nanti. Kafaroh yamin di sini adalah denda atas pelanggaran janji yang dilakukan, baik janji dalam perihal ibadah maupun mubah. Janji dalam perkara maksiat tidak dibenarkan oleh syariat, maka janjinya batal. Kafarohnya apa aja? Bisa dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Kalau nggak mampu, bisa dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Dalam suatu hadis, "Idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kafir an yaminik." Dalam hadis ini, idza halafta ala yamin, kalau kamu telah bersumpah terhadap suatu perkara, kemudian kamu melihat ada perkara lain yang lebih baik. Nah, sehingga kalau mengikuti atau melakukan perkara yang lain tadi, dia akan atau harus membatalkan sumpah yang pertama tadi. Maka di sini boleh untuk melakukan perkara yang lebih baik tadi, akan tetapi wajib untuk membayar kafaroh atas janji atau sumpah yang sudah dilakukan atau disampaikan yang pertama. Kafaratul nazri, kafaratul yamin. Bentuk kafaroh dari kafaroh nazar adalah sama dengan kafaroh yamin. Nazar itu misalnya saya bernazar ketika kalau nanti saya menikah, saya akan menghajikan atau mengumrohkan dua orang tua saya sebelum saya punya anak. Tapi ternyata dia sudah punya anak duluan, maka dia sudah dan orang tuanya belum diumrohkan karena belum mampu. Maka dia harus membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Ya ini tadi yang sudah kita bahas. Bisa dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan budak, atau dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini hadis tentang kafar yamin gumus tadi atau sumpah gumus atau gomus. An Abdullah ibni Amr an Abdullah ibni Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul gumus. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dosa-dosa besar ialah al-isyraku billah, menyekutukan Allah atau berbuat musyrik, menjadi musyrik. Wa uququl walidain, atau mendurhakai dua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh orang lain tanpa ada alasan yang syar'i, atau al-yaminul gumus atau al-yaminul gumus, atau dengan sumpah palsu. Ini dalam riwayat lain juga atau dalam dalam ayat juga dikatakan bahwa orang-orang yang munafik itu berada fiddarkil asfali minan nar, berada di dalam tingkatan yang paling dangkal dari neraka, yaitu neraka jahanam. Dia tidak mendapatkan kafaroh di dunia, tapi dia mendapatkan ganjaran sanksi di akhirat nanti. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam perkara kafaroh ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di psikologi, di bagian diskusi, atau bisa ditanyakan langsung melalui grup Telegram, biar kita diskusikan bersama-sama di sana. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.